Saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Ternyata nabi palsu itu juga bikin kacau. Tadi saya bilang ya, bikin kacau melalui ajaran-ajaran mereka. Ya, dalam 2 Petrus pasal 2 mulai ayat 1 itu, perhatikan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara lihat garis bawahi, guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Kita sudah ukur toh, uji sesat atau tidak melalui apa? Firman Allah. Karena Matius 22 ayat 29, Tuhan Yesus berkata dengan jelas di sana, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi uji ajaran orang, mau siapa saja, mau pendeta Mel atau pendeta siapa saja terserah di media sosial, uji dengan firman. Saya sudah bilang toh, saya belajar dari banyak pendeta dan salah satu pendeta yang pernah saya belajar adalah Bapak Pendeta Erastus Abdono. Tapi hari-hari ini beliau punya video tuh viral, lalu beliau klarifikasi tetap membingungkan buat kita. Karena beliau bilang yang juru selamat itu Yahweh. Betul ya? Bukan Yesus. Juru selamat sebenarnya itu bukan Yesus. Yesus disebut juru selamat. Beliau akui. Tapi sesungguhnya bukan dia. Juru selamat yang benar itu Yahweh katanya. Sedangkan ayat-ayat yang bilang Yesus itu juru selamat terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau pakai ini ayat sudah kontras dengan pernyataan Pak Erastus. Jujur, secara jujur saya sebenarnya mengasihi Pak Erastus. Saya rindu beliau berubah karena pengaruh beliau di Indonesia cukup besar. Kalau saya punya rindu berubah, ini ajaran tidak bisa dipakai. Ini bikin kacau gereja. Beliau bilang, bukan. Yang juru selamat itu Yahweh. Yesus bukan juru selamat. Ini ayat bilang, Yesus benar-benar juru selamat. Titus 2 ayat 13 mengatakan dia itu Allah yang maha besar. Juru selamat kita. Yesus itu Allah yang maha besar. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Allah yang maha besar dan juru selamat itu merujuk kepada satu orang, yaitu Yesus. Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Juru selamat itu bahasa Ibrani-nya apa? Mesias. Itu juru selamat. Mesias itu Allah. Dan Mesias itu turun sebagai manusia dan dia adalah Allah yang harus dipuji. Bandingkan dengan Roma 9 ayat 5 ya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Pak Erastus mengatakan, Yahweh yang juru selamat. Yesus itu sesungguhnya bukan. Hanya Yahweh menyatakannya atau melalui Yesus. Pertanyaannya sekarang, pernah tidak Yesus itu disebut Yahweh? Saya bukakan malam ini. Jemaat dengar. Ini pengajaran betul-betul harus beri perhatian. Jemaat dengar. Bahwa nubuatan di Alkitab, kalau bicara tunas Daud, itu hanya merujuk kepada satu orang. Tidak ada yang lain. Itu hanya kepada Yesus. Nah kita mau lihat, saya ada di data di Yesaya banyak, tapi saya mau pakai yang Yeremia. Yeremia itu pernah menubuatkan Yesus. Dan Anda tahu, di dalam nubuatan itu, Yesus disebut Yahweh. Tuhan keadilan, Yahweh keadilan. Yesus itu Yahweh. Yeremia 23, 5, 6, ayat 5. Ayat 5.
Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana Ya. dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. 6.